Perang Salib adalah rangkaian konflik militer kuno yang dilakukan oleh pasukan Kristen di Eropa Barat. Mereka melakukan perang ini dengan tujuan melindungi dan memperluas wilayah yang dianggap penting bagi agama Kristen. Yang menjadikan Perang Salib unik adalah tujuan terselubung dari para prajuritnya. Mereka tidak hanya berjuang untuk kekuasaan politik, tetapi juga untuk mendapatkan manfaat spiritual seperti pengampunan dosa yang dijanjikan oleh otoritas gereja. Hal ini menjadikan Perang Salib sebagai peristiwa yang menyajikan perjuangan agama dan militer ke dalam satu misi yang sama. Semakin rumit intrik politiknya, semakin seru nih ceritanya. Yuk update pengetahuan kamu di @now, @sen_knowledge. Perang Salib terjadi pada akhir abad ke-11 dan dimulai karena banyaknya ketegangan antara bangsa Kristen dan Muslim. Pada abad pertengahan, Eropa dan Timur Tengah terbagi menjadi negara-negara Kristen dan Muslim yang sering berperang di garis depan. Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium adalah kekuatan Kristen utama di Mediterania Timur. Namun, pada abad ke-11, hadir kekuatan baru yang mengancam eksistensi Kaisar Bizantium, yaitu bangsa Turki Seljuk. Pada periode ini, bangsa Turki Seljuk menggantikan pemerintahan Arab di Timur Tengah. Mereka berasal dari Asia Tengah dan termasuk ke dalam golongan kelompok Islam Sunni. Nah, penaklukan mereka atas beberapa wilayah Kristen di Levant, termasuk Anatolia dan Yerusalem, turut menjadi faktor utama bagi permulaan Perang Salib kala itu. Bahkan, pada tahun 1071 dalam pertempuran Manzikert, bangsa Turki Seljuk sudah memberikan pukulan telak bagi Bizantium dengan menguasai sebagian besar wilayah Anatolia, termasuk kota-kota penting seperti Nicaea dan Antioquia. Pada tahun 1095, Kaisar Bizantium Alexius I Komnenus menulis surat kepada Paus Urbanus II, seorang paus Katolik Roma yang memerintah dari tahun 1088 hingga 1099. Pada pesannya, ia meminta bantuan militer dari rekan-rekan Kristennya di Barat melalui legitimasi seorang Kristus. Paus Urbanus II sendiri melihat seruan Kaisar sebagai peluang untuk menyatukan gereja-gereja Barat dan Timur serta menegaskan otoritas kepausannya kala itu. Ia juga melihat peluang untuk merebut kembali situs-situs suci di Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Sebab sebelum Perang Salib dimulai, Yerusalem telah lama dikuasai oleh kekuatan Muslim. Paus berpikir bahwa penguasaan penuh atas Yerusalem tentunya akan memberikan kekuatan strategis dan simbolis bagi dominasi Kristen di wilayah tersebut. Paus Urbanus II kemudian memanggil para bangsawan dan ksatria Eropa untuk bersatu dalam Perang Salib pertama di tahun 1095. Ribuan tentara Kristen lalu menyiapkan diri untuk berangkat ke Timur Tengah dengan motivasi perjuangan agama yang sangat tinggi. Di Clermont, Prancis, pada tahun yang sama, Paus Urbanus II juga menyampaikan khotbah kepada sekelompok pendeta dan bangsawan, serta menyerukan para ksatria Kristen untuk pergi ke Timur Tengah dalam misi pembebasan Yerusalem. Paus menawarkan pengampunan dosa bagi sukarelawan yang bergabung sehingga menyebabkan kenaikan jumlah prajurit yang sangat drastis dalam perang agama di Timur Tengah ini. Banyak bangsawan dan rakyat jelata bersumpah untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci demi nilai-nilai Kristus dengan memikul panji-panji dan simbol-simbol kesaliban. Ribuan orang yang didorong oleh semangat keagamaan dan janji pengampunan dosa serta iming-iming kekayaan, lalu memulai perjalanan sulit mereka pada bulan Agustus 1096. Perang Salib pertama dimulai dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Peter the Hermit di tahun 1096. Peter the Hermit adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Perang Salib pertama. Ia adalah seorang pendeta Prancis yang memimpin Perang Salib Rakyat, sebuah gerakan massa yang bermaksud untuk membantu tentara salib yang terorganisir secara resmi. Namun, ekspedisi yang dipimpin oleh Peter the Hermit berakhir dengan kegagalan dan tragedi. Kegagalan ekspedisi Peter the Hermit terjadi karena kurangnya persiapan dan disiplin di antara para pasukannya. Mereka melakukan perjalanan tanpa logistik yang memadai, serta menghadapi kesulitan besar seperti kelaparan, wabah penyakit, dan serangan dari penduduk setempat di sepanjang rute mereka.
Tindakan brutal ini banyak dilakukan sebagian pasukan Peter. Termasuk diantaranya ialah pembantaian terhadap orang-orang Yahudi di wilayah-wilayah yang mereka singgahi. Alhasil, aksi ini menimbulkan konflik dengan penduduk setempat serta mencoreng citra gerakan perang salib secara keseluruhan. Meskipun demikian, gerakan ini membuka jalan bagi ekspedisi tentara salib yang lebih terorganisir dan sukses secara militer di kemudian hari. Kelanjutan dari misi yang lebih terorganisir adalah ekspedisi tentara salib yang dipimpin oleh para bangsawan Eropa pada tahun 1097 sampai 1099. Ini adalah ekspedisi resmi yang diorganisir oleh para pemimpin militer Eropa yang terkenal pada saat itu, seperti Godfrey dari Bouillon, Raymond IV dari Toulouse, dan Bohemond dari Taranto. Tentara salib ini terdiri dari pasukan yang lebih terorganisir dan terlatih dibandingkan dengan perang salib rakyat sebelumnya. Mereka menuju Tanah Suci untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim setelah mengepung dan merebut Naisya pada Juni 1097 dari kekuasaan militer Turki Seljuk. Tentara salib menghadapi perjalanan yang melelahkan melintasi Anatolia. Namun, pertempuran Dorylaeum pada tanggal 1 Juli 1097 merupakan kemenangan penting bagi tentara salib sehingga meningkatkan moral mereka dan semakin melemahkan perlawanan pasukan Turki di wilayah tersebut. Kemudian, tentara salib yang lebih terorganisir berhasil mencapai wilayah Antioquia pada bulan Oktober 1097 hingga bulan Juni 1098. Dalam perkembangannya, perselisihan internal dan perebutan kekuasaan di antara para pemimpin menghambat perjalanan mereka menuju Yerusalem, yang baru dimulai pada bulan Januari 1099. Meskipun mereka berhasil melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem, namun tentara salib menghadapi tantangan serius saat mencoba mengepung wilayah Yerusalem. Sebab mereka memiliki isu internal yang utamanya terkait dengan logistik, seperti minimnya suplai makanan dan air bersih. Hanya saja, bantuan armada tempur dari pasukan di Genoa berhasil mendorong semangat tempur pasukan Kristen melawan kekuasaan Kekhalifaan Fatimiyah. Pengepungan Yerusalem ini dimulai pada tanggal 7 Juni 1099, di mana pasukan Eropa yang meskipun sudah lelah dan jumlah prajuritnya berkurang signifikan, berhasil menaklukkan kota tersebut melalui serangan besar-besaran pada tanggal 15 Juli 1099. Tentara salib mulai membangun menara pengepungan dan peralatan lain yang diperlukan menggunakan kayu-kayu dari kapal yang dibongkar hingga bahan-bahan lain dari pedesaan sekitarnya. Pengepungan semakin intensif ketika tentara salib berhasil menyelesaikan persiapan mereka. Tentara salib yang kala itu terbagi menjadi dua kontingen utama, menyerang bagian tembok kota yang berbeda. Satu kelompok utama dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon yang menargetkan tembok utara. Sementara kelompok lainnya di bawah pimpinan Raymond IV dari Toulouse menyerang wilayah tembok selatan. Meskipun awalnya perang salib dimulai sebagai upaya militer untuk merebut kembali wilayah Yerusalem dari tangan Muslim, namun perang ini juga menjadi simbol perjuangan spiritual bagi umat Kristen Barat. Lebih dari sekadar perang fisik, perang salib juga merupakan peristiwa spiritual yang dipandang sebagai tugas suci bagi umat Kristen. Khotbah-khotbah dari pemimpin agama mereka seperti Paus Urbanus II berhasil menarik minat sukarelawan sebab ia menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang berpartisipasi dalam perang salib. Artinya, para pejuang salib yang gugur akan mendapatkan tempat di surga sehingga menjadikan perang ini sebagai bentuk pengorbanan yang dipersembahkan atas iman mereka. Nah, gimana Sobat AdSense? Menarik banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!